Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita Sobat Kicau Jelata di channel yang penuh inspirasi, imajinasi, dan informasi ini. Bang Kicau, apa kabar? Siap, alhamdulillah sehat. Apa bincang-bincang kita hari ini nih? Kayaknya yang paling menarik nih hal-hal besar 4 minggu ke depan ya, lebih kurang ya. Baik. Jadi 4 minggu ke depan, pilkada ya. 4 pekan ke depan ya. Akan ada perhelatan besar di Republik Indonesia, di Republik ini, yaitu pilkada di beberapa daerah. Walaupun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 ya. Yep. Namanya pilkada karena sudah direncanakan dan sudah diputuskan juga oleh pemerintah, tetap dijalankan. Dan mari kita support semua supaya semua berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tentu saja jangan lupa untuk tetap melaksanakan protap kesehatan atau prokes. Betul. Prosedur tetap kesehatan dalam rangka penanggulangan virus COVID-19. Healthy first. Healthy first. Jadi tidak lama lagi, tepatnya ya, tanggal 9 Desember 2020, beberapa daerah akan melakukan pilkada, yaitu untuk pemilihan gubernur, dan wakilnya, pemilihan bupati dan wakilnya, dan pemilihan wali kota dan wakilnya. Yang menarik, ini kita sebagai orang Minang atau orang Sumatera Barat, bahwa di Provinsi Sumatera Barat akan terjadi pemilihan gubernur. Ya, karena gubernur yang sekarang dan wakilnya akan berakhir pada Januari, sehingga Januari nanti sudah dipastikan bahwa Sumatera Barat akan mempunyai sepasang pemimpin gubernur dan wakil gubernur yang baru. Nah, dalam kaitan itu tidak ada salahnya juga, Bang, ya, kita coba untuk mengenal lebih dalam nih, siapa sih yang akan dipilih oleh dusana-dusana di kampung nih ya. Ya, siap. Dusana-dusana di kampung akan memilih siapa. Gimana, Bang? Mungkin Bang Keca bisa menambahkan dulu komentar sebelum kita lihat satu persatu nih pasangan calon yang akan dipilih oleh dusana-dusana kita yang di kampung. Siap. Jadi ada yang unik ya, yang khusus di pilkada kali ini. Ya. Satu, masa berlaku kepemimpinan mereka yang terpilih itu hanya akan sampai pada 2024. Biasanya kan 5 tahun. Betul. Nah, ini 4 tahun. 4 tahun. Nah, karena apa? Karena di 2024 itu akan ada hal besar yang serentak antara Pilpres, Pileg. Pileg itu ya tingkat 1 dan tingkat 2. Ya kan? Dan pusat. Lalu pilkada. Pilkada. Jadi meski masa berlaku kepemimpinan hanya 4 tahun, tetapi ini sangat strategik untuk langkah di 2024. Karena kita tahu siapapun yang terpilih, dia akan menjadi petahana di 2024. Dan petahana itu mempunyai kans atau kesempatan yang jauh lebih besar ketimbang penantang. Karena ada panggung 4 tahun gitu. Itu yang membuat begitu pentingnya pilkada sekarang ini. Di kalangan partai politik, ya, begitu strategisnya untuk mendulang suara di 2024 nanti, dan di kalangan para kontestannya sendiri kan. Jadi itu Bung Jela, barangkali akan lebih informatif bagi dusana kita di kampung kalau Bung Jela mencoba membacakan profil dari masing-masing calon yang akan maju di kontestasi Pilgub Sumbar 2020. Baik, kita akan coba lihat satu persatu ya pasangan ini. Ada 4 pasang yang sudah berkampanye saat ini dan sudah disetujui oleh KPU, ya, sudah tinggal diceblos. Nah, coba kita lihat satu persatu dari nomor urut saja ya. Ini kita coba mencari dari nomor urut yang sudah ditentukan oleh KPU. Yang pertama adalah pasangan Mulyadi dan Ali Mukni. Nah, Mulyadi Ali Mukni. Pasangan Mulyadi dan Ali Mukni ini, saya sambil baca ya, karena takut salah gitu kan. Ini diusung oleh Partai Demokrat dan PAN.
Demokrat. yang sama-sama mendapatkan 10 kursi di DPRD Sumatera Barat. Artinya 20 kursi yang mengusung. Memenuhi syarat ya. Ya. Kemudian kita coba melihat Mulyadi dan Ali Mukni ini juga mendapat dukungan dari PDIP dan diumumkan langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Sebagaimana kita ketahui semua bersama. Yang mengundang heboh sejagat Indonesia, dunia. Ya. Cuman karena pernyataan Puan tersebut, salah satu antara lainnya mungkin ya, akhirnya pasangan Mulyadi dan Ali Mukni mengembalikan dukungan dari PDIP, sehingga PDIP tidak ikut bercawe-cawe di Pilgub Sumatera Barat. Tapi mungkin ya untuk pasangan Mulyadi sama Ali Mukni bisa saja kan tidak resmi, tapi mungkin tetap ikut mendukung juga di sini, atau juga ikut mendukung ke pasangan yang lain. Bisa saja namanya partai, namanya politik ya. Nah, politik itu kan sangat cair, sangat dinamis sekali. Itu pasangan pertama. Kemudian kita coba masuk pasangan kedua. Sekarang kalau Mulyadinya sendiri profilnya siapa ya? Nah, coba profil Mulyadi. Nah, ini Mulyadi adalah seorang anggota DPR RI asal Sumatera Barat. 3 periode hingga saat ini. Wah, lumayan. 3 periode dari Sumatera Barat, dari Partai Demokrat. Wow. Ya. Oke. Nah, kemudian juga beliau ini adalah sebagai Ketua DPD Demokrat Sumatera Barat. Oke. Kemudian wakilnya Ali Mukni adalah seorang birokrat senior, ya, yang menjabat sebagai Bupati Padang Pariaman 2 periode. Wah, luar biasa ini, ya. Jadi ini pasangan politikus dengan birokrat. Sebelumnya dia juga wakil Bupati Padang Pariaman. Jadi Ali Mukni ini merupakan kadernya PAN atau Partai Amanat Nasional. Ya. Kemudian sekarang dia juga merupakan mantan ketua DPW PAN Sumbar sebelum diambil alih oleh Indra Datuk Rajolelo pada tahun 2020 ini. Itu profil dari pasangan pertama. Jadi kelihatan bahwa pasangan pertama ini kombinasi dari politisi dengan birokrat. Dan yang sudah pengalaman dua periode semua nih. Luar biasa ini. Kemudian yang pasangan kedua, nomor urut 2 itu adalah Nasrul Abid dan Indra Catri. Saya bacakan lagi nih. Nasrul Abid dan Indra Catri merupakan pasangan yang diusung suatu partai saja, yaitu Gerindra. Wah, ternyata Gerindra Jumawa cukup kuat di Sumatera Barat ya. Gerindra sebagai partai pemenang di pemilihan legislatif 2019 lalu memiliki 14 kursi dan bisa mengusung sendiri untuk satu paslon, gubernur dan wakil gubernur. Nah, hal itu dibuktikan Gerindra dengan mengusung Nasrul Abid, Indra Catri tanpa ada koalisi dari partai lain. Ya Bang ya? Jadi Nasrul Abid saat ini merupakan Ketua Dewan Pembina Gerindra Sumatera Barat, di mana sebelumnya dia juga sebagai Ketua DPD Gerindra dan digantikan oleh Andre Rosiade. Nah, ini orang-orang terkenal semua nih. Saya bacakan sedikit lagi mengenai Nasrul Abid. Beliau adalah seorang birokrat senior juga, yang meniti karir mulai dari wakil Bupati Pesisir Selatan 2 periode lagi. Kemudian Bupati Pesisir Selatan 2 periode juga. Jadi wakil 2 periode, Bupati 2 periode. Dan saat ini sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat. Birokrat tulen ya. Birokrat tulen. Kemudian sementara pasangannya adalah Indra Catri. Wah, ini aku kenal benar ini. Ini adalah Bupati Agam. Sekampung sama Bang Kican nih. Bupati Agam 2 periode. Juga seorang birokrat yang pernah bertugas sebagai kepala dinas di Padang. Artinya di kepala dinas ini artinya di provinsi lah ya. Kemudian Indra Catri menjadi Bupati Agam 2 periode. Wah, luar biasa. Saat ini dia masih aktif sebagai bupati. Jadi luar biasa Sumatera Barat ini. Jadi ini paslon kedua ya. Paslon kedua. Birokrat ya. Birokrat. Kita masuk paslon ketiga, yaitu Fahrizal dan Jenius Umar.
Ya, saya bacakan lagi nih supaya nggak salah. Pasangan Fahrizal dan Jenius Umar ini diusung koalisi 3 partai. Wah, ini paling banyak partainya. 3 partai, Golkar, ya, Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Koalisi ini memiliki 14 kursi di DPRD Sumatera Barat, yaitu Golkar 8 kursi, Nasdem 3 kursi, dan PKB 3 kursi. Jadi berapa tuh? Jadi 14. Hampir lebih satu lah dari kuota, harusnya 13 kan gitu ya. Siap. Sebelumnya, nah ini kembali ke background dulu sebelum masih balon nih. Fahrizal dan Jenius Umar ini sudah mencoba mendaftar melalui jalur perorangan, namun gagal karena kurang syarat dukungan. Itu. Jadi pasangan Fahrizal dan Jenius Umar ini diusung koalisi 3 partai dengan tadi ya sudah ya. Kemudian koalisi ini memiliki 14 kursi. Kemudian berkat dukungan koalisi 3 partai yang dinamakan poros baru. Ada poros baru nih. Berarti ada poros lama ya? Iya, Bang? Nah, maksudnya baru terbentuk. Iya. Akhirnya Fahrizal Jenius Umar bisa mendaftar ke KPU Sumbar. Nah, ini mengenai background profile. Fahrizal merupakan jenderal polisi bintang 2. Bekas Kapolda Sumbar ya? Bekas Kapolda Sumbar yang saat ini bertugas di markas besar Mabes Polri. Masih aktif berarti ya? Masih aktif. Sebelumnya Fahrizal merupakan Kapolda Sumbar yang sudah banyak bersentuhan dengan masyarakat Sumatera Barat. Ya. Keinginan Fahrizal untuk membangun Sumatera Barat sangat kuat. Kendati dia harus pensiun dini dari kepolisian. Oh, berarti udah pensiun, Bang? Siap. Ini yang kita baca dari berita ya. Iya. Kemudian sementara itu Jenius Umar adalah seorang birokrat yang saat ini menjabat sebagai wali kota Pariaman. Ini juga nggak tanggung-tanggung nih. Sebelumnya Jenius adalah wakil wali kota Pariaman. Ya, jadi pasangan ini dinilai sudah sehati. Jadi ini birokrat lagi ya? Birokrat lagi. Aparat keamanan lah ya. Abgakum ya. Abgakum. Penegak hukum dengan birokrat. Siap. Nah, ini pasangan ini dinilai sudah sehati sebab mereka sudah bersama-sama sejak mencoba maju dari jalur perorangan sehingga mendaftar melalui koalisi partai poros baru ini. Siap. Ada komentar, Bang, mengenai pasangan nomor 3 atau kita lanjut saja? Lanjut saja. Jadi kita sampai ke pasangan nomor 4. Ini nomor urut 4 ya? Nomor urut 4. Siap. Yang terakhir dari 4 calon pasangan. Yang di sini tertulis bernama Mahyaldi dan Audi Joinaldi. Lengkapnya Mahyaldi Ansarullah ya kan? Ansarullah berpasangan dengan Audi Joinaldi. Kita lihat ulasannya sedikit ya mengenai ini pasangan ini. Mahyaldi dan Audi merupakan paslon pertama yang mendaftar ke KPU Sumatera Barat pada awal bulan September. Jadi pasangan paling mantap ini. Dukungan selesai, ini selesai, langsung pertama mendaftar. Mereka diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan kekuatan 14 kursi di DPRD Sumatera Barat. Mereka telah memenuhi persyaratan minimal 13 kursi di DPR. Ya, ini PKS 10 kursi dan P3 4 kursi, sehingga total 14 kursi. Nah, ini pasangan terakhir ini, Bang, juga merupakan gabungan antara birokrat dengan pengusaha muda yang sukses di rantau. Ini ada pengusahanya? Pengusaha muda yang sukses di rantau, Bang. Wah, ini kombinasi yang paling menarik ini. Nah, ini perlu kita cermati lebih jauh nih mengenai pasangan ini ya. Sementara yang Mahyaldi ini yang sering dipanggil Buya ini, ini sudah malah melintang juga menjadi wakil wali kota 1 kali, menjadi wali kota 2 kali di Padang. Wow, jadi wali kota Padang yang pengalamannya panjang ya. Birokrat yang pengalamannya panjang, berpasangan dengan Audi Joinaldi. Audi Joinaldi adalah pengusaha Minang yang sukses di perantauan. Anak muda kayaknya. Anak muda. Wah, ini
saatnya Sumatera Barat mendapatkan calon seorang anak muda. Jadi gini. Yang potensi. Ya, itu kan harapan kita ya. Ya. Jadi kalau kita coba bandingkan ya, dari 4 paslon ini, 3 paslon pertama, ya, 3 paslon pertama itu paslon 1, paslon 2, paslon 3 seperti yang Bung Jela uraikan tadi, Malang melintang sebagai birokrat beberapa periode ya. Jadi dari sisi umur ini udah tua lah, udah matang lah ya kan. Sekali. Matang gitu kan. Sementara pasangan 4 kombinasi antara birokrat, ya kan, politikus karir ya, dengan pengusaha, anak muda yang pengusaha. Gitu ya. Sepertinya ya kalau Bang Kicah sih lebih tertarik untuk membahas yang nomor 4 ini nih. Karena keunikannya itu ya. Unik ya. Karena tadi yang kita ada baca semua ya, 1, 2, 3 birokrat yang sudah malang melintang. Ya, artinya kita nggak perlu lagi ragukan kemampuan dan kapasitas mereka. Betul. Ya kan. Tapi yang nomor 4 ini kita bukan ragukan gitu. Tapi bagi Bang Kicah sendiri ini lebih menarik untuk dibahas karena inilah kombinasi yang ideal. Ideal. Ada representasi dari anak muda yang telah menunjukkan suksesnya di luar, ya kan? Kemudian dia bukan mencoba, dia pulang ke kampungnya. Artinya kan ada pepatah kita itu, karatau madang di hulu, babuah babu ngobalun. Karantau bujang dahulu, di rumah atau di kampung paguno balun. Nah, dia udah merantau, dia udah sukses. Dan kesuksesannya itu ya enggak terlalu susah kalau kita mencari tahu ya di Indonesia Timur yang namanya Perkasa Group itu bergerak di bidang pertanian dan peternakan cukup dikenal dan cukup berkontribusi gitu ya. Artinya bukan anak muda dengan usaha abal-abal, usaha yang jelas gitu ya di peternakan dan dia konsisten dengan background ilmunya. Jadi Audi ini latar belakangnya adalah jurusan peternakan di IPB ya, yang sejauh Bang Kicah ini. Jadi agak menarik ini. Apalagi pasangan calon gubernurnya Buya Mahyeldi. Ya, di samping seorang birokrat, beliau juga seorang buya ya. Buya yang malang melintang, sering mengisi-ngisi khotbah ceramah di masjid di surau gitu ya. Dan beliau ini berasal dari Partai Keadilan Sejahtera ya, PKS yang kita tahu konsistensinya terhadap dakwah luar biasa gitu kan. Terus ada yang menarik nih soal Buya ini ya. Bang Kicah lihat di akun Twitternya ya, dan Bang Kicah agak terpesona gitu. Ada di zaman sekarang ini pemimpin yang dengan humble-nya menyatakan bahwa ya Bang Kicah bisa simpulkan dengan membaca ini kita tahu persis bahwa dia bukan orang yang ambisius. Lebih bagus Bang Kicah bacain aja ya. Oke. Ini Twitternya Buya Mahyeldi. Salam. Setiap pasangan calon pasti memiliki cita-cita yang kuat untuk memajukan Sumatera Barat menjadi lebih baik lagi. Jadi dia bicara setiap pasangan calon, berarti semua calon, keempat-empatnya. Baik Bapak Mulyadi, Bapak Nasrul Abid, Bapak Fakhriza, semuanya adalah orang yang baik. Tak perlu mengkerdilkan, tak perlu juga mencaci maki. Ya kan? Ini kan ada 2 dimensi dari pernyataan Buya ini. Pertama, Buya mengakui bahwa semuanya orang baik. Semuanya punya niat baik untuk Sumbar. Yang kedua, Buya mengajak mungkin dirinya sendiri, ya kan? Bisa juga pendukungnya atau semua pihak di Sumatera Barat bahwa kontestasi ini kita nggak perlu untuk saling mengkerdilkan, tak perlu juga mencaci maki, ya kan? Kita bersaudara, mari berpolitik dengan berbudaya, dengan beradab, itulah kira-kira ya. Itu satu. Lalu mari berpolitik santun. Saling bekerja sama, bukan saling menjatuhkan. Insya Allah Sumbar memiliki ladang pemimpin-pemimpin hebat. Ini kata Buya loh. Nah ini yang bikin terpesona gitu. Saya selalu berdoa, ya Allah,
jikalau amanah ini akan menjadikan hamba, keluarga hamba, dan masyarakat Sumbar akan lebih baik, maka mudahkanlah ya Allah. Itu doa dia. Ya. Tapi kalau ada yang lebih baik dari hamba, menurutmu ya Allah, maka mudahkanlah yang lebih baik itu. Amin. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Insya Allah ini semua hanya semata-mata ingin menjadikan Sumbar yang madani. Bismillah. Jadi begini, Bung Jela, kenapa Bang Kicca terpesona? Ini bukan hanya konteks Sumbar ya. Ya. Sekarang ini kan lagi rame pilkada di seluruh Indonesia. Dan sepanjang yang Bang Kicca lihat, baru ini ada statement dari seorang paslon yang ya dia tidak begitu ambisi gitu. Artinya semua orang baik, semua punya niat baik, mari berkontestasi. Tapi khusus untuk personalnya, kepada Tuhannya, Sang Khalik, dia berdoa, kalau memang aku yang terbaik ya jadikan, kalau tidak jadikan yang lain gitu. Ini kan luar biasa ini. Gimana? Ya, ini suatu hal yang luar biasa. Mungkin sebagai umat muslim ya kita harus mengaminkan juga doa Buya ini ya, supaya terwujud. Supaya terwujud. Terwujud artinya berilah pemimpin yang amanah. Ya, seperti yang dibilang Buya tadi, semua yang 4 pasangan ini insya Allah amanah. Dan beliau kalau merasa, kalau Allah menganggap bahwa ada yang lebih baik, ya, dia mendoakan orang tersebut. Iya. Tapi kalau Allah mengamanahkan kepada dia, artinya dia yang terbaik. Iya. Dia juga siap untuk melaksanakan. Ini kan bentuk totalitas kepasrahan, menyerahkan diri kepada Allah. Kepada gitu Allah kan. dan biasa, menunjukkan suatu hal yang bahwa Buya ini mempunyai suatu jiwa besar. Ya, begitu seorang ulama yang seharusnya ya. Jiwa besar, menghargai semua orang, ya, menganggap semua orang equal, mempunyai kemampuan, mempunyai keinginan tekad yang kuat untuk berbuat baik. Ya, tinggal sekarang dia kembalikan kepada Sang Khalik. Mana yang akan diberikan amanah, gitu kan? Kemudian kita mungkin coba saya lihat juga. Apa sih prestasinya Buya ini? Nah, ini sebagai wali kota. Justru Bang Kicca wakil wali kota pertama. Kemudian habis itu dua periode. Nah, justru itu Bang Kicca yang ingin bertanya ke Bung Jela, karena Bang Kicca tahu Bung Jela baru saja dari Sumatera Barat ya di Padang segala. Nah, coba apa yang Bung Jela saksikan atau katakanlah komparasikan keadaan Padang dulu dan sekarang gitu. Dan apa adanya diceritakan saja sesuai dengan yang Bung Jela lihat. Kalau kita lihat prestasi Buya, ya kita kan hanya sepintas ke sana, Bang. Hanya sepintas lewat. Dulu pun sebelum kita merantau ya, kita juga nggak tinggal di Padang kan, kita tinggal di kota yang jaraknya ya 2 jam juga dari Padang gitu kan. Kita ke Padang itu hanya sekali-sekali. Tapi bagaimanapun kita tahulah kota Padang dari masa ke masa gitu kan ya. Kalau kita lihat prestasi Buya, tentu saja yang kita lihat cuma prestasi fisik ya. Karena yang non fisiknya mungkin ada lagi ukuran lain ya. Ukuran lainnya. Jadi ukuran fisik adalah pembangunan. Pembangunan itu waktu Buya itu masih wakil wali kota itu kalau nggak salah terjadi gempa ya. Luar biasa. Tapi Padang cepat kembali bangun. Recovery ya. Nah setelah itu Buya mulai memimpin Kota Padang dengan kondisi yang kita lihat. Kita kalau orang dari gunung itu, kalau ke Padang pasti ke pantai, Taplau, Tapilawi. Ya. Apa yang kita lihat dulu di Tapilawi? Ya, Bung Jela cuma sekali pulang. Apa yang kita lihat di Tapilawi penuh. Di pinggir laut berdiri restoran, langsung di pinggir pantai, di bibir pantai, ya. Sehingga orang untuk melihat laut pun nggak bisa, ya, karena sudah ditutupin restoran, ikan bakar lah, ini segala macam yang kotor minta ampun, gitu kan. Sekarang kita datang ke Padang, kita lihat semua sudah mulai tertata rapi bersih. Di bibir pantai sudah nggak ada lagi bangunan satupun, Bang. Yang namanya bangunan adanya di seberang jalan, ya. Wah ini benar-benar pantai itu menjadi pantai publik. Jadi orang-orang bisa berjalan-jalan di pinggir pantai di trotoar yang lebar ya, bisa nambahin sepeda di situ, berjalan kaki di situ. Dan bersih ya. Dan bersih. Baru setelah itu jalan, baru setelah itu
tempat orang makan-makan atau kuliner atau restoran ya. Ini nggak gampang saya pikir untuk menata yang sudah terjadi, yang sudah berdiri sekian lama itu ya. Iya. Apalagi orang kita ya. Apalagi orang kita. Iya kan? Di Jakarta aja ya, sampai dengan hari ini masyarakat Jakarta nggak punya tuh namanya pantai publik. Betul. Mau lihat laut mesti bayar loh. Iya, Ya, Ancol ya. Ancol, nggak punya. Itu pun airnya kotor ya. Itu pun air kena. Itu yang Bung Jela lihat, karena pulangnya cuma sekali ya. Tapi udah suatu prestasi yang kelihatan gitu kan. nampak nyata. Belum lagi masalah beliau ini seorang dai yang setiap Jumat selalu memberikan khotbah Iya. keliling kemana-mana. Bahkan nanti beliau punya mungkin kita harapkan bisa keliling Indonesia juga berkhotbah ya. Seperti dengan UAS ustaz-ustaz yang lain gitu kan ya. Iya. Dan ini tentu yang dikhotbahkan oleh beliau itu pasti akan tercermin, akan dilaksanakan secara pribadi oleh dia gitu kan. Nah inilah yang kita lihat amanahnya. Seandainya dikasih amanah, pastilah Buya akan melaksanakan. Bang Kicap pernah baca ya, tunjuk. Pernah baca waktu di DPRD beliau menolak diberi mobil yang lebih mewah gitu kan. Artinya ini pejabat yang humble gitu. Nah, waktu jadi wali kota? Enggak, waktu di DPRD. Waktu menjadi anggota DPRD. Ya. Dan waktu, ya kalau kita lihat nih jejak digital, baik di video maupun di berita-berita ya, ya rasa-rasanya nggak ada yang sumbang ya, tentang beliau gitu. Betul. Dan penampilan beliau ya seperti orang kebanyakan gitu, bukan pejabat yang ada di atas langit gitu kan. Bahkan nggak ada potongan pejabat sebenarnya, terlalu humble untuk seorang pejabat kalau ngelihat Buya ya. Baik kelas cara dia berpakaian, cara dia berjalan, bersikap segala macam. Benar-benar orang yang ditinggikan seranting, ya kan, didulukan selangkah. Benar-benar filosofi itu yang sepertinya beliau pegang gitu. Dan sebenarnya seorang birokrat ini atau politisi ini kan bisa diuji dari rentang panjang dia berkuasa gitu kan. Rasa-rasanya Bang Kicap nggak pernah lihat ada tuh berita sumbang tentang ada proyek yang bermasalah, ya kan? Ada kasus segala macam gitu yang Buya entahlah kalau kita nggak tahu kan. Dan namanya nyari pemimpin, wajar dong kita nyigi-nyigi, ya kan? Nyigi-nyigi, betul. Nah, orang itu kan bisa dilihat dari keluarganya, ya kan? Keluarganya biasa-biasa aja, anaknya biasa saja. Dan hobinya main bola ini, Pak Buya ini main bola. Main bola itu, aduh, kalau lihat gambar-gambarnya udah cocok lah dia direkrut mungkin ke Eropa sana ya. Ya, ini sepanjang yang kita sigi, ya kan? Besok kita sigi lagi yang lain gitu. Tetapi Bang Kicap punya alasan yang subjektif kenapa si Buya yang disigi gitu ya. Karena memang dari 4 paslon ini ya untuk pandangan Bang Kicap inilah yang menjanjikan gitu. Karena pasangannya ini pengusaha yang udah sukses, anak muda gitu. Dan inilah yang akan kita harapkan bisa menjawab ledakan anak muda yang putus sekolah atau yang selesai sekolah di Minang yang harus difikirkan oleh siapapun yang menjadi terpilih gitu ya. Dan Bang Kicap berharap ya pasangan 4 ini punya kemungkinan, probabilitasnya tinggi untuk bisa merealisirkan apa yang menjadi mimpi dan harapan Bang Kicap, dan mudah-mudahan juga harapan teman-teman di Minang gitu, teman-teman lainnya begitu. Gitu. Oke, saya pikir ya kombinasi pasangan yang tadi udah kita bahas sangat unik dan sesuai, mungkin akan sesuai dengan harapan-harapan kita. Ada lagi satu lagi. Yang uniknya si Buya ini kan sekarang wali kota. Wakilnya adalah dari Partai PAN. Ya kan? Ini agak unik nih. Sementara PAN sendiri itu kan mendukung Fahrizal. Fahrizal. Fahrizal apa siapa tuh? Kalau PAN sementara Mulyadi ya? Gimana dia? Iya, Mulyadi. Nah, ini kan agak lucu nih. Nah, kalau misalnya, ya kan? Ini khusus untuk di Padang nih ya. Kalau Bung
Jela nih sebagai katakanlah simpatisan PAN, iya kan? Ya. Yang Bu Jela pilih siapa? Pasti Buya kan? Ya kan? Karena ada durian runtuh nih. Kalau Buya jadi gubernur, ya. orang PAN jadi wali kota. Ini Ya. durian runtuh kan? Iya kan? Ya. Sementara partainya ngedukung bukan Buya kan? Jadi ini di Padang ini akan kita lihat nih, suara PAN bisa kemana-mana. suara simpatisan PAN ini bisa ke Buya. Bisa ke Buya. Kalau yang berpikir lurus ya. Masa durian runtuh? Bukan yang berpikir lurus. Yang berpikir peluang untuk mengangkat kadernya menjadi seorang wali kota, gitu kan? Iya kan? Benar kan? Benar. Nah, ini ada durian minimal runtuh. Sampai akhir periode kan? Dan ini strategis. Kalau dia jadi wali kota naik, dia jadi petahana. Ya. 2024 dia punya kans yang lebih besar untuk menjadi petahana, menjadi wali kotanya baru gitu. Iya kan? Jadi harus dikalkulasi begitu tuh sama teman-teman simpatisan PAN di Padang gitu. Tapi Bang Kica yakin simpatisan PAN di Padang lebih cerdas dari kita. Kita kan lihat dari jauh saja nih. Ya enggak? Jadi kembali lagi bahwa tokoh muda kita, ya, si Joynaldi ini, ya itu. Tentu harapan kita semua, Audi ini bisa membangun ekonomi Sumatera Barat, bisa membangun pertanian, karena sudah pengalaman, bisa membangun peternakan, dan sesuai dengan kultur kita di Sumatera Barat, membangun pertanian, peternakan dan sebagainya ya. Kembali lagi kita lihat, saya pikir nggak ada keraguan lah terhadap calon gubernur kita, Buya ini. Semua ideal. Tetapi kalau kombinasi yang paling ideal, ya birokrat dan pengusaha yang bukan politikus, bahwa dia ditempelkan sebagai P3 itu kan karena persyaratan untuk pencalonan. Iya kan. Dan anak muda gitu. Ini yang termuda ini dari 6 pasangan ini. Dari 8 ya. 8. Dari 8 orang ya. Dari 8 orang ini yang termuda. Gitu. Darah segar, bergerak di private sector, sukses, ya kan? Artinya kalau dia bukan karena keinginan untuk berguna di Minang, ngapain dia bercapek-capek, bersusah payah gitu kan? Iya kan? Dia udah sukses kok di Indonesia Timur sana. Bahkan di Payakumbuh juga dia punya peternakan yang peternakan. Oke. Jadi kita kembali ke Buya dulu sebelum saya tutup nih. Orang Minang itu kalau memilih pemimpin simple sekali, yang sehat, yang dulu yang pernah kita tahu ya, cukup dengan 3T nih, ya, tokoh, takah, tageh. Mungkin ada yang lain, tapi 3 ini yang menonjol nih. Kita nggak tahu juga ini apakah juga dijualan sama bukan apakah bagian dari kampanye dari pasangan yang lain. Tapi kalau kita lihat Buya, jelas ya, ketokohannya jelas. Dia memimpin Padang 2 periode, wakil wali kota 1 periode, kan sudah cukup tokoh lah ya. Kemudian takah, dia ulama dulu deh. Tokoh juga, dulu. Dia ulama. Tokoh kan? ulama. Dia dato. Pengetua adat, ya kan? Dai, ya kan? Ulama. Lengkap. Tokoh. T pertama terpenuhi. T kedua takah. Sangat takah. Tinggi besar. Berjenggot. Takah. Meskipun dia bungkus bajunya dengan atau pakaiannya dengan sederhana, tetap takah lah. Sangat takah. Ya, T terakhir. Tegah, tageh. Tageh ini kan tegas. Tageh itu tegas ya? Tegas. Tageh itu bukan ngotot gitu, enggak? Bukan. Tageh itu tegas. Tageh, tegas. Tegas. Jadi kalau nggak tegas, gimana mau merubah Padang dari yang kita bilang, kalau misalnya dia pelin-pelan atau bisa dipengaruhi orang, atau bisa berpihak ke mana-mana, pasti akan sulit untuk membangun kota Padang di mana masyarakatnya sangat-sangat cerdas. Iya, betul. Jadi masyarakat Sumatera Barat. Dan mungkin 2 kali terpilih ya. Masyarakat Sumatera Barat, saya pikir cukup bersyukur ya, punya 4 paslon ya. Yang orang hebat semua. Hebat semua, mantan birokrat, mantan ini dan sebagainya. Jadi mari kita bersyukur bahwa Sumatera Barat memang ladang kepemimpinan ya. Sangat banyak manusia-manusia, orang-orang terbaik di Sumatera Barat yang bisa memimpin Sumatera Barat. Apalagi
untuk ke tingkat nasional nantinya. Betul. Saya kira itu aja Bang. Siap. Mudah-mudahan pilkada tanggal 9 Desember semua berjalan lancar dan Allah memberikan amanah kepada yang terbaik. Ya, Amin. amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera.